Sobat Disko, selamat datang di Vokdis Vokasi Disko di episode pertama. Perkenalkan, aku Nuka Aura Artakelani, mahasiswi dari program studi Manajemen Agribisnis Angkatan 60 sebagai Master of Ceremony pada Disko kali ini. Penasaran gak sih sama tema Disko kali ini? Jadi langsung aja, tema Disko kali ini adalah Start a Magical World for the Future. Tring, ayo ikuti kami ke dunia ajaib menjadi remaja yang produktif dan inovatif. Wah, keren banget ya tema disko kali ini. Nah, makna dari tema disko kali ini adalah kami ingin membantu para remaja untuk mengembangkan produktivitasnya nih. Disko kali ini aku nggak sendirian. Aku kedatangan narasumber cantik yang memiliki informasi yang menarik dan bakal menginspirasi sobat disko nih. Ini dia Kak Dio Adigea dari komunitas Teen Problems ID. Halo Nuka. Halo Kak. Halo Sobat Disko. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Baik banget dong. Aku ucapin selamat datang ya Kak di Sekolah Vokasi IPB University pada acara Disko kali ini. Boleh deh Kak, sebelum mulai lebih jauh, lebih lama, diperkenalkan dulu dirinya ke sobat-sobat Disko yang di rumah nih Kak. Oke, halo Sobat Disko. Perkenalkan, nama aku Dio Adigea, tapi bisa dipanggil G ya. Aku merupakan founder dan director dari Teen Problems Indonesia. Wah, keren banget nih. Kita kedatangan founder dan direkturnya dari komunitas Teen Problems ID. Sebelumnya, boleh dong Kak diceritain nih, Teen Problems ID itu apa nih? Latar belakangnya apa gitu? Oke, jadi mungkin aku sekalian cerita awal mula terbentuknya ya. Jadi Teen Problems ID itu kita merupakan organisasi remaja yang dimana kita fokus kepada mental health. Tapi sesuai dengan namanya nih, Teen Problems yaitu masalah remaja. Jadi kita emang mostly bahas itu tentang mental health dan permasalahan yang umumnya terjadi pada remaja. But not only that, kita juga ngebahas tentang solusinya, gimana cara ngehandle-nya, dan gimana cara remaja itu bisa speak up atas masalah-masalah mereka, seperti itu. Wah, menarik banget dan kekinian banget ya. Pas banget nih buat kita yang para mahasiswa. Oh iya Kak, pastinya di komunitas ini ada jajaran staf-staf kepengurusan. Boleh dong Kak diceritain apakah kepengurusannya terjadi dari awal atau seiring berjalannya waktu nih Kak? Oke, baik. Aku akan ceritakan. Jadi Teen Problems itu kita kan berdirinya dari tahun 2020 ya, bulan Juni. Udah Jadi lama udah ya? Iya, udah hampir mau 4 tahun lah ya. Dan kebetulan dulu tuh aku nggak langsung sebanyak ini. Kalau total sekarang itu kita ada sekitar 70 member. Tapi kalau dulu itu aku mulai dari sendiri dulu. Jadi mulai dari sendiri dulu, oke. terus ajak teman aku, kita berdua, kita berempat. Terus pas berempat itu barulah kita coba-coba untuk oprek atau open recruitment. Dari situlah member jadi nambah-nambah. Paling banyak itu dulu pernah sampai 105 orangan. Tapi sering berjalan waktu, kita ada kayak pembersihan segala macam. Jadi sekarang yang tersisa kita tuh ada 70 member. Kemarin habis oprek juga kebetulan. Oh, udah tutup berarti Udah ya Kak. tutup, Boleh iya. dikepoin di Instagramnya apa Kak? Nama Instagramnya @teenproblems.id. Oke, keren juga ya. Nih Kak, kalau komunitas gini pasti ada project-project dong Kak. Nah, boleh dong diceritain project tahun kemarin dan tahun sekarang nih Kak. Oke, mungkin kalau dari tahun-tahun sebelumnya, dulu itu kita sempat ada project. Sebenarnya kan kita kebanyakan online ya, karena basisnya tuh karena mulanya awal karantina, jadi banyak tuh online kayak misalnya IG Live, terus juga webinar, Zoom. Tapi pas di tahun 2021-2022 itu tuh kita udah mulai offline, kayak misalnya kita ada project mengajar ke sekolah anak jalanan di Jakarta. Terus kedua, kita juga pernah ada seminar yang kita adain di panti asuhan. Jadi itu kita ngajarin anak-anak panti asuhan untuk aware nih sama mental health. Jadi kita ngajarinnya tuh emang fokus ke anak-anak panti asuhan, sekalian charity juga. Nah mungkin selebihnya tuh kita kebanyakan karena kita juga ada podcast, kita ada project-project kayak IG Live, IG Takeover. Jadi mungkin sisanya project offline-nya masih ongoing sekarang nih. Nanti tanggal 17 Februari nanti kita bakal ada Teens Guide. Itu event tentang stress management dan juga workshop melatih mindfulness kayak gitu. Oke, keren banget. Berarti langsung bisa aja dikepoin di Instagramnya Teens Problems ya. Nah, kalau project gitu pasti banyak kendala dong Betul Kak. banget. Aduh, boleh nih diceritain kendala-kendalanya dari yang kecil sampai yang besar nih kayaknya. Oke, kalau kendala sebenarnya nggak setiap ada project tiba-tiba ada kendala, tapi nggak ada project pun juga pasti banyak kendalanya. Jujur buat aku sebagai orang yang kayak bisa bilang kan aku director, jadi aku direct tuh total ada 9 divisi ya.
Mungkin aku ingat-ingat dulu, pokoknya divisinya itu ada content writer, sosmed specialist, TikTok creator, ada podcast, ada graphic design, terus juga ada secretary, ada public relation, dan 2 lagi aku lupa, mohon maaf teman-teman. Banyak juga ada ya. fundraise sama event. Oke. Akhirnya inget ya. Iya, jadi total tuh kita ada 9 divisi, dan sebenarnya di masing-masing divisi tuh masing-masing orangnya juga beragam gitu ya, berbeda-beda. Ada yang misalnya satu divisi isi 16, ada yang isinya cuma 10, 5 itu ada. Dan sebenarnya aku kan pasti tiap hari tuh dealnya tuh sama orang-orang yang beda-beda juga ya. Iya, Personality-nya betul. beda, work environment-nya beda, yang dimana aku harus bisa cepet atau mudah beradaptasi sama masing-masing lingkungan gitu. Jadi sebenarnya kendala itu banyak banget. Biasanya kalau misal online, kendalanya tuh mungkin kayak dari miskom, terus juga di ghosting. Itu kayak udah sering banget gak sih? Iya, Jadi kayak pasti sih. udah biasa gitu. Iya. Tapi makin lama karena udah makin kebiasa, jadi aku udah bisa nge-handle sendiri. Mungkin kalau kendala offline-nya itu lebih banyak kendala secara teknisnya sih. Secara teknis, tapi itu kebetulan masih bisa di-handle sama teman-teman tim problem yang lain, Oke. kayak gitu. Yang paling penting berarti komunikasi sama kerjasama ya. Betul banget. Terus nih Kak, ngomongin teen problems, permasalahan remaja. Menurut Kakak apa sih nih 3 permasalahan remaja yang seringlah terjadi sekarang? Oke, 3 permasalahan remaja yang paling sering terjadi sekarang. Menurut aku yang pertama, mungkin aku kategoriin dari diri sendiri. Pasti self confidence atau tingkat kepercayaan diri. Kedua itu mungkin kalau dari masalah cinta, toxic relationship. Dan satu lagi, ini kayaknya lagi happening banget nih di mahasiswa, toxic productivity yang menghasilkan burnout sih. Iya bener banget. Kayak gitu. Nah, ngomongin toxic productivity nih, Kakak kalau misalkan mau produktif nih, kira-kira ada tipsnya gak? Sebenarnya agak gimana ya, untuk jadi orang produktif, aku bisa dibilang sekarang aku cukup produktif ya. Tapi aku bisa sampai di tahap ini itu juga dari tahun 2020 udah ngelatih cara untuk produktif itu sendiri. Dan itu tuh bener-bener banyak banget ups and downs-nya. Upsnya mungkin ya kita jadi stabil, kita stable, bisa produktif, tapi downsnya itu kita burn out. Atau kayak kita ngerasa kayak, aduh stuck banget, kayak aduh gue gak ada motivasi banget sih, kayak gitu. Dan itu tuh untuk deal sama kita stuck di toxic productivity sama burnout itu susah banget. Karena kita bakal ngerasa kalau kita tuh gak ada motivasi sama sekali gitu untuk ngejalanin hari-hari kita. Dan sebenarnya untuk tipsnya, sebenarnya aku ada beberapa tips untuk kita bisa stabil atau kita bisa konsisten lah ya dalam toxic productivity ini. Aku biasanya dulu itu dari tahun 2020 itu aku tuh nerapin namanya ada 20 hours the rule of 20 hours. Jadi itu kita kalau mau ngelakuin sesuatu, mau belajar sesuatu, itu kita coba dulu di 20 jam pertama. Ini nanti bakal ada 2 rule sebenarnya, tapi aku mau ngomongin yang 20 hours dulu karena yang ini tuh fokus kalau misalnya kita mau belajar hal baru. Misalnya aku pengen belajar matematika lah. Misalnya aku dari nol banget, aku belum bisa banget ya. Terus aku belajar selama 20 jam. Maksudnya 20 jam itu bisa aja hari ini misalnya 2 jam, besok 5 jam, besok lagi berapa. Pokoknya total kita belajar itu selama 20 jam. Nanti setelah 20 jam itu kita bisa, gak tahu kenapa tapi kita harus bisa masterin hal itu. Dan itu udah works on me juga. Aku udah sering nerapin itu. Dulu habit aku sebenarnya dulu bukan anak yang suka belajar. Tapi semenjak dari tahun 2020 aku coba nerapin the rule of 20 hours itu, aku jadi suka belajar sampai sekarang, jadi keterusan gitu. Itu kalau untuk kita belajar hal baru untuk memulai sesuatu yang baik ya. Tapi kalau untuk cara konsistennya itu gimana? Itu kita terapin namanya 30 days of productivity habit gitu. Jadi kita selama 30 hari kita full konsisten. Misalnya 30 hari kita mau bangun jam 5. Bener-bener konsisten dulu 30 hari bangunnya. Jangan cuma sampai 5 hari atau 3 hari. Aduh gue keren banget, gue udah bisa 3 hari bangun jam 5, terus habis itu bangunnya siang lagi. Jangan kayak gitu. Ya udah kita coba aja kayak 30 hari itu kita full bangun jam 5. Setelah itu bakal jadi habit kita yang melekat gitu pada diri kita. Jadi menurut aku paling penting tipsnya nih buat sobat Disko, kalian bisa nerapin satu the rule of 20 hours sama yang 30 days of productivity. Tuh teman-teman bisa dicontoh tuh tips dan triknya ya dari Kak Gea. Nah, ngomongin tentang produktivitas buat mahasiswa gitu. Banyak nih mahasiswa yang masih bingung mau ikut komunitas mana, mau ikut organisasi mana di dalam atau di luar. Nah, menurut Kakak sendiri, kita jadi mahasiswa tuh perlu nggak sih ikut komunitas atau organisasi biar tetap produktif? Oke, pastinya perlu banget ya. Kayak kalau bisa nih, kita jangan jadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang. Tapi bukan berarti kita tuh jadi mahasiswa harus yang ikut organisasi terus, gak harus kayak gitu. Kita tuh di kampus gak selalu harus ikut jadi anak organisasi tuh harus kok. Tapi at least punya hobi satu yang
kita tekunin apa yang mau kita lakuin buat kehidupan kita. Jadi bisa dibilang harus sih, karena hidup tuh jangan terlalu flat guys, kayak isi lah. At least misalnya kayak kalian suka gambar gitu, ya udah kalian lakuin aja, gambar aja, gak mesti harus ikut organisasi. Tapi kalau emang mau ngedevelop diri kita mau sekalian belajar diri kita tuh suka apa sih, kita tuh mau apa, mungkin bisa dicoba dengan ikut organisasi kayak gitu. Oke, jadi kalau nggak ikut organisasi juga tetap produktif tuh dengan punya hobi ya, punya Kak? hobi. Oke, banyak orang yang ikut komunitas juga nih, Kak. Malah terlalu banyak, kan? Nah, gimana nih, Kak? Menurut Kakak, buat kita cari komunitas atau organisasi yang cocok buat diri kita? Oke, menurut aku jujur kalau masalah ini kan sama aja kayak FOMO ya. Jujur di kampus aku itu tuh waktu awal masuk itu tuh kita udah disuguhin di email tuh kayak oprek divisi. Itu kayak gimana? Jujur itu buat aku dan angkatan aku tuh kita langsung kayak shock, kayak kaget. Waduh, mau daftar yang mana nih? Dan kalau misalnya kita FOMO, bisa-bisa aja kita daftar semua. Kayak teman aku didaftarin semua dan keterima semua. Dan itu juga jadi kayak aduh pusing. Mau yang mana nih? Kita mana nih yang mau kita prioritaskan gitu. Tapi waktu itu teman aku tuh daftarnya ada yang daftarnya satu divisi aja, misal mereka divisi event semua, ada juga yang berbagai macam divisi. Misalnya di panit A event, panit B desain, panit C sosmed kayak gitu. Dan itu ujung-ujungnya dia jadi hektik sendiri, jadi pusing sendiri mau yang mana. Tapi emang plus poinnya toh dia jadi tahu sebenarnya tuh dia sukanya apa. Tapi kalau menurut aku biar kita ngilangin FOMO nih ya sebelum daftar, nggak apa-apa, maksudnya kalau kalian mau coba daftar, tapi baca dulu, biasanya tuh ada bukletnya kan, kayak job desk-nya apa, terus visi misi organisasi itu apa, kita harus tahu dulu di organisasi itu kita bakal ngapain sih. Jadi biar kita tuh masuk gak ngangong-ngangong diem aja, tapi masuk kita ada kerjaan dan emang ngelakuin sesuatu yang mau kita dalemin lagi kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan FOMO kalau tiap lihat ada oprek atau segala macam, walaupun dapat apa kayak jangan FOMO. Yang penting tuh diri kalian dulu, diri kalian tuh bakal enjoy atau enggak ngejalaninnya. Iya, berarti kita harus baca dulu nih guys, jangan ikut-ikut teman aja. Terus harus kenal diri kita juga ya sama kesibukan kita biar nggak masuknya toxic productivity. Benar banget. Aduh Kak, nggak kerasa banget. Ini pertanyaan terakhir loh ya, Kak. wow. Ya ampun, ini pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir tentang komunitas Kakak nih. Apa ya harapan Kakak untuk kemajuan dari komunitas Teen Problems nih? Oke, jujur aku berharap banyak banget untuk komunitas Teen Problems. Untuk anak-anak TP yang nonton di sana, halo. Dan aku berharap banget komunitas ini tuh nantinya nggak cuman kita itu kayak nge-serve atau ngebantu orang-orang di luar sana, tapi aku juga mau internalnya atau lingkungan dalamnya pun juga ikut terbantu, alias anak-anak Teen Problems juga kebantu di dalamnya. Jadi aku mau mereka tuh bakal punya ngedevelop diri mereka lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Jadi aku berharap banget mereka bisa mengembangkan diri mereka dengan lebih baik lagi dengan cara ya ikut program-program yang ada di Teen Problems dan melakukan hal-hal yang emang mereka suka di Teen Problems sesuai divisi mereka. Dan aku berharap banget ada satu hal yang aku pengen banget, yaitu adalah mencapai 10.000 followers nanti tahun ini. Jadi doain aja semoga bisa goalsnya ya. Follow nih guys. Follow ya. Jadi semoga bisa kecapai. Dan mungkin sisanya aku bakal tetap konsisten sih. Aku udah kayak konsisten banget kan dari udah hampir 4 tahun konsisten untuk selalu ngebantu remaja-remaja di luar sana. Jadi aku harap kedepannya Teen Problems kita bisa ngebantu lebih banyak orang lagi. Karena kan aku kan sekarang teen nih, tapi kalau ntar aku dewasa jadi apa? Masih jadi adult problems. Jadi kan gak mungkin ya. Jadi kayak aku tetap emang mau ngebantunya teen, tapi kita nggak tahu ntar kedepannya gimana. Tapi kalau bisa ngebantu ngejangkau lebih banyak lagi, itu bakal lebih baik lagi sih. So we'll see nanti gimana. Oke, kita doain aja semoga Teen Problems bisa terus bermanfaat ya buat internalnya dan eksternal. Nah, jadi buat Sobat Disko, kita tuh harus bisa memulai dan menerapkan pola hidup produktif karena memiliki dampak yang baik untuk masa sekarang dan di masa depan. Nah, boleh nih Kak, kata-kata motivasi buat Sobat Disko di rumah. Oke, mungkin kata-kata motivasi dari aku untuk Sobat Disko yang pengen mulai untuk hidup produktif. Pertama, kalian mulai aja dulu. Keep moving forward for everything you guys do ya. Jangan FOMO, jangan kayak ngerasa aduh teman-teman gue udah start duluan, terus gue kapan startnya gitu. Start masing-masing orang tuh beda-beda teman-teman. Jadi kalau bisa kita fokus aja ke diri kita, karena at the end of the day all we have is ourselves. Jadi just focus on what we're going to do next in the future kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau produktif bisa terapin tips yang aku kasih tadi, dijamin 100% kalian bakalan kebangun habit yang baik itu. Wah, makasih banget nih ya Kak Gea buat motivasinya buat teman-teman di rumah dan informasi yang buat menginspirasi, tips dan triknya juga boleh diterapin ya.
Makasih banyak udah datang nih Kak di Disko Wah. episode pertama. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain Amin. waktu. Nah, makasih ya Sobat Disko yang ada di rumah. Aku Nuke selaku Master of Ceremony dan Aku Gia, selaku founder dan director dari Teen Problems Indonesia. pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi komunitas berikutnya. Bye!